Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya di mata kuliah dasar anatomi dan fisiologi di semester ini. Kali ini yang akan kita bahas adalah nervous system atau sistem saraf. Sistem saraf itu bertanggung jawab untuk menjaga hemostasis tubuh bersama-sama dengan sistem endokrin. Jadi nanti teman-teman bisa melihat bahwa kedua sistem ini akan saling bekerja sama satu sama lain. Nah, sistem saraf juga bertanggung jawab untuk persepsi kita, tingkah laku atau perilaku, ingatan, dan sistem saraf itu menginisiasi semua pergerakan volunter atau sadar. Cabang ilmu medis kedokteran yang mempelajari fungsi normal dan fungsi yang abnormal dari sistem saraf disebut dengan neurologi, dengan dokter spesialisasi di situ disebut neurologist. Ada dua pembagian utama subdivisi dari sistem saraf. Yang pertama adalah Central Nervous System atau CNS yang terdiri dari otak dan spinal cord atau saraf spinal. Yang kedua adalah Peripheral Nervous System atau PNS yang terdiri dari 12 pasang saraf kranial beserta cabang-cabangnya, kemudian 31 pasang saraf spinal dan cabang-cabangnya, kemudian ada yang disebut dengan ganglia, enteric plexus yang ada di usus halus, dan sensory receptors, contohnya ada di kulit. Nah, teman-teman bisa melihat di gambar sebelah kanan, ini adalah gambaran subdivisi utama dari sistem saraf. Jaringan saraf sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu neuron dan neuroglia. Neuron adalah yang bertanggung jawab pada fungsi unik dari sistem saraf, seperti sensing atau perasa, kemudian thinking atau memory, berpikir maksud saya, kemudian remembering atau fungsi mengingat atau memori. Yang kedua adalah neuroglia yang mensupport, memberi nutrisi, kemudian melindungi neuron, dan bertanggung jawab untuk menjaga hemostasis pada cairan interstisial yang menyelubunginya. Yang pertama kita akan berbicara tentang neuron atau sel saraf. Teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan, ini adalah gambaran anatomi sel saraf, gambaran histologi sel saraf di sebelah kanan bawah, kemudian ini gambaran anatomi di sebelah kiri. Nah, bagian dasar dari neuron, yang pertama itulah dendrit. Dendrit merupakan cabang-cabang yang bisa cabang kecil-kecil atau cabang-cabang yang agak panjang yang merupakan perpanjangan dari sitoplasma sel saraf dari dasarnya, dasar dari badan neuron itu menuju ujung-ujungnya. Dendrit ini merupakan bagian input stimulus dari neuron yang akan membangkitkan arus listrik kecil yang akan disalurkan ke seluruh badan neuron. Sel body atau badan neuron atau disebut juga perikarion atau soma itu
merupakan bagian yang di dalamnya ada inti sel atau nukleus yang dikelilingi oleh sitoplasma, kemudian memiliki organel-organel seperti mitokondria, lisosom, badan Golgi, nisel body, dan ribosom. Yang berikutnya adalah akson. Akson itu akan menghantar impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain, atau ke serabut otot, atau ke sel kelenjar, sampai ke ujungnya yaitu akson terminal. Klasifikasi struktural dari neuron terdiri dari multipolar, yaitu gambar A, bipolar, yaitu gambar B, dan unipolar. Di ketiga struktur ini, itu terdapat di tempat yang berbeda-beda di tubuh. Contohnya, jenis multipolar itu kebanyakan terdapat pada otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Kemudian jenis bipolar misalnya ada di retina, dan unipolar merupakan ganglia dari saraf spinal dan kranial yang akan merasakan tekanan, rasa nyeri, kemudian rasa suhu, perbedaan suhu. Nah, kalau dari klasifikasi fungsional, tadi kan klasifikasi struktural ya. Sekarang kalau berdasarkan klasifikasi fungsional, sistem saraf itu akan mengintegrasikan aktivitas seluruh tubuh melalui 3 fungsi. Yang pertama adalah sensory function, yaitu sel saraf ini akan merasakan perubahan di sekitarnya. Artinya ada reseptor dari sel saraf itu yang bisa mensensor, merasakan ada perubahan berupa stimulus internal. Contohnya, misalnya perubahan dalam pH darah. Nah, kemudian selain bisa merasakan stimulus internal, bagian sensori ini bisa merasakan stimulus eksternal. Misalkan kalau di sini contohnya bagaimana kita bisa merasakan tetes air hujan jatuh ke tangan kita. Nah, neuron yang bekerja di fungsi ini disebut dengan sensori atau afferent neuron. Informasi dari sensori atau afferent neuron ini akan dibawa ke otak atau sumsum tulang belakang atau spinal cord melalui saraf kranial atau saraf spinal. Nah, ketika dibawa ke otak gitu ya, ada fungsi integratif dari sel saraf, yaitu menginterpretasikan kira-kira ini apa. Kemudian informasi dari sensory function tadi akan dianalisis, sebagian akan disimpan, atau akan memberikan satu keputusan yang berupa respon yang tepat. Misalnya, persepsi akan sesuatu, gitu, itu responnya seperti apa, gitu ya. Itu adalah kerja dari interneuron atau association neurons. Yang ketiga adalah motor function, yaitu bagaimana akhirnya terdapat reaksi terhadap stimulus. Neuron di sini disebut dengan motor atau efferent neuron. Jadi sel saraf ini bisa memberi menghasilkan respon motorik yang tepat dengan cara mengaktifkan efektor berupa otot atau kelenjar melalui saraf kranial dan spinal. Stimulasi dari efektor ini akan menyebabkan contohnya otot berkontraksi,
dan sekresi dari kelenjar. Nah, yang kedua adalah neurologia. Tadi kita sudah mengetahui fungsinya. Ternyata neuroglia ini sekitar setengah dari volume central nervous system. Merupakan semacam lem yang membuat jaringan saraf itu melekat satu sama lain. Secara umum neuroglia itu lebih kecil ukurannya dari neuron, tapi jumlahnya 5-50 kali lebih banyak. Neuroglia tidak akan menyebabkan adanya potensial aksi, dan neuroglia ini dapat bertambah jumlahnya dan membelah pada sistem saraf yang matang. Dua tipe neuroglia adalah astrosit, 6 ya. 6 tipe neuroglia adalah astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan ependymal sel di central nervous system. Dan di peripheral nervous system itu ada Schwann cell dan satellite cell. Sekian penjelasan klasifikasi sel saraf secara struktural dan fungsional, serta bagan anatomi atau histologi dari sel saraf beserta fungsinya secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.